Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan juga semoga selalu dijauhkan dari mara bahaya, malapetaka, serta dilimpahkan dan dimurahkan rezekinya. Amin. Untuk kali ini saya akan membawakan cerita dari narasumber. Beliau ini menceritakan semasa kecilnya dulu yang menderita sakit menurut orang tuanya. Karena beliau ini juga setengah-setengah ingat ya, waktu itu kan masih kecil. Kira-kira umurnya antara 4 atau 5 tahun lah. Nah, sekarang beliaunya usianya sudah di atas 40 tahun. Jadi kejadiannya sekitar ya tahun 80-an lah. Tapi sebelum ke cerita, seperti biasa ingatkan ya, bagi sedulur Dongeng Tengah Malam yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu Dongeng Tengah Malamnya. Jangan lupa like-nya dan tulis komentarnya. Dan yang di Spotify jangan lupa follow ya, supaya bisa mengikuti cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Baik, kita langsung ke ceritanya. Kita panggil saja narasumber, namanya Mas Harjo. Keluarga Mas Harjo adalah keluarga yang cukup bahagia, karena sudah memiliki momongan ya. Mas Harjo itu semasa kecil itu, keluarga ini hidup di salah satu kota di Jawa Timur, kota terbesar di Jawa Timur ya. Karena pekerjaan, ayahnya Mas Harjo ini harus berpindah ke kota lain, karena tugas dan kewajibannya sebagai pengabdi negara. Makanya kalau dipindah ke kota lain pun ya harus berangkat. Tapi kebetulan letaknya masih sama di Jawa Timur ya, jadi nggak terlalu jauh, nggak sampai jauh keluar pulau dan sebagainya. Di Jawa Timur, cuma beda kota aja, jadi di kota kabupaten semasa itu. Karena tugas ini kan bukan tugas sementara ya, dan tugas seterusnya, karena harus menempati posisi di kota tersebut orang tuanya Mas Harjo ini. Makanya segala persiapan pun dilakukan. Ya mau nggak mau orang tuanya Mas Harjo ini harus mencari tempat tinggal di kota tersebut. Nah, kebetulan memang orang tuanya ini termasuk orang tua yang primpen istilahnya apa ya, jadi pandai menyimpan uang gitu loh. Makanya begitu dipindah ke kota tersebut, orang tuanya Mas Harjo ini bukan kontrak atau apa, beliau ini mencari rumah karena memang uangnya cukup, sekalian mau membeli rumah di kota tersebut. Dan setelah tanya ke sana kemari, alhamdulillah ketemulah rumah yang diinginkan sama keluarganya Mas Harjo ini. Beliau menemukan rumah yang memang kebetulan dijual. Sebenarnya rumahnya itu bukan rumah baru ya, itu rumah lama, bahkan bisa dibilang rumah kuno lah yang dibeli. Dan harganya memang kebetulan juga, harganya itu masih masuk di kantongnya, sesuai dengan kantongnya keluarganya Mas Harjo ini. Makanya begitu tahu rumah itu dijual dan harganya cocok, bahkan bisa dibilang dengan rumah segede itu termasuk harganya nggak terlalu mahal. Walaupun letaknya memang bukan di tengah kotanya ya, agak di pinggiran kota. Tapi kalau dari kota ya nggak terlalu jauh, deket sekali kalau dibilang. Apalagi sekarang, kalau sekarang sudah masuk kota. Kalau zaman dulu masih termasuk pinggiran kotanya lah, jadi nggak jauh. Kalau seandainya pergi ke kantornya, itu bisa dibilang kalau naik motor itu ya mungkin 5 menit lah. Jadi cukup dekat lah. Untuk mendapatkan rumah itu ya sangat-sangat beruntung sekali. Sesuai dengan budget, dekat dengan kantornya, rumahnya cukup besar. Cuman memang
rumah kuno bergaya kayak peninggalan Belanda gitulah. Ya bisa dibayangkan ya, rumah-rumah kalau peninggalan lama itu kan pasti bukan rumah kecil, pasti rumahnya cukup besar lah. Makanya langsung dibeli sama orang tuanya Mas Harjo ini. Sampai hari H tiba, otomatis persiapan kan. Jadi persiapan keluarganya Mas Harjo ini boyongan pindah ke kota tersebut. Awalnya ya seneng, rumahnya cukup besar dan cukup asri memang rumahnya itu. Dan Mas Harjo yang waktu itu masih kecil dengan rumah sebesar itu, ya senang sekali bisa bebas bermain. Apalagi di rumahnya pertama dulu di kota ya, sebelum pindah memang rumahnya nggak sebesar sekarang yang di tempat ini. Memang rumahnya cukup besar yang ini nih. Makanya Mas Harjo sendiri kata orang tuanya itu ya sangat senang sekali, lari ke sana kemari seakan-akan nggak ada pembatasnya lah kalau bermain itu Mas Harjo di rumah itu. Sampai minggu pertama alhamdulillah pekerjaannya juga lancar, di rumah itu juga nyaman-nyaman aja. Sampai 1 bulan berikutnya juga nggak ada masalah, masih tenang dan damai lah tinggal di rumah itu. Sampai lebih kurang 6 bulan lah, 6 bulanan menempati rumah itu. Nggak tahu kenapa Mas Harjo ini sakit. Awalnya sih sakit biasa, sakit anak kecil lah. Ya badannya panas apa. Tapi Mas Harjo walaupun badannya dibilang badannya panas, tapi tetap lincah. Nggak menunjukkan bahwa Mas Harjo ini sakit. Makanya orang tuanya juga nggak terlalu khawatir terlalu lah dengan kondisi Mas Harjo. Tapi tetaplah dirawat dengan orang tuanya ini. Sampai beberapa 1-2 hari ini panasnya semakin tinggi dan Mas Harjo pun kelincahnya sudah agak berkurang. Karena memang kondisinya mulai sakit, otomatis orang tuanya kan akhirnya membawa ke dokter untuk berobat. Waktu itu memang gak banyak dokter sih, kebanyakan kalau zaman segitu itu mantri kesehatan lah yang banyak itu. Dibawalah ke pengobatan. Dan kondisi Marjo waktu itu ya gak apa-apa. Menurut pemeriksaan Pak Mantrinya ya, katanya sih hanya sakit biasa lah, nanti diobati juga sembuh katanya. Setelah mendengar keterangan Pak Mantri Kesehatan itu ya agak tenang lah orang tuanya. Dan dikasih obat untuk masa 3 hari. Lah 3 hari ini insya Allah sembuh lah nanti anaknya. Setelah itu pulanglah keluarganya Mas Harjo ini. 1 hari 2 hari obat sudah diminumkan, tapi nggak tahu kenapa Mas Harjo ini masih tetap kondisinya kok masih panas. Masa panasnya nggak turun, memang nggak terlalu tinggi Pak, tapi tetap panas gitu loh. Dan ada yang aneh lagi, Mas Harjo ini selain panas, perutnya ini sepertinya membesar. Jadi nggak seperti biasanya gitu loh. Padahal sakit ya, makanya kan ya nggak bisa banyak kayak orang anak sehat ya. Perutnya Mas Harjo ini semakin besar dan semakin membesar. Setelah 3 hari obat habis, ternyata Mas Harjo ini masih panas. Dan ditambah lagi perutnya ini sekarang tambah membesar. Melihat kondisi Mas Harjo seperti itu, orang tuanya pun mulai khawatir. Kok sekarang perutnya membesar? Makanya begitu 3 hari nggak ada perubahan, dibawa balik lah ke Mantri Kesehatan tadi sama orang tuanya. Setelah diperiksa, katanya Pak Mantri Kesehatan, anak ini nggak apa-apa, pasti nggak ada penyakit yang khusus gitu loh, hanya panas biasa. Kan dilihat semua perutnya, lambungnya, semuanya. Mas Harjo ini katanya nggak merasakan sakit, nggak menunjukkan ada gejala sakit lain selain hanya panas biasa. Makanya sama dokternya juga dikasih obat lagi, plus mungkin ada kelainan di perutnya ya, karena kan membesar ya perutnya ini, untuk 3 hari lagi. Setelah itu dikasih obat, pulang lah. Setelah 1-2 hari ternyata nggak ada perubahan juga.
Bahkan perutnya Mas Harjo ini katanya semakin membesar. Karena khawatir dengan kondisi Mas Harjo, akhirnya orang tuanya ini membawa Mas Harjo ke rumah sakit yang lebih besar untuk pemeriksaan total gitu loh, ada apa dengan Mas Harjo ini. Setelah dibawa ke rumah sakit besar, kan di sana ada beberapa dokter ahli ya, atau dokter spesialis ya. Setelah diperiksa, ternyata memang benar. Jadi kondisi Mas Harjo ini sebenarnya nggak ada penyakit yang ditemukan yang membuat Mas Harjo ini sakit seperti misalnya perutnya sakit membesar apa, itu nggak ditemukan apa-apa. Diagnosanya dokter spesial di sana itu katanya nggak menemukan. Bahkan cenderung kalau Mas Harjo sebenarnya sehat-sehat saja dan badannya memang agak mulai menurun sudah. Nggak panas seperti awal-awal kemarin, badannya memang sudah agak menurun. Makanya dokter saya di sana juga heran gitu loh. Jadi pembesaran perut itu dari mana? Padahal semua di check up itu nggak ada apa-apa yang menunjukkan ada gejala perutnya membesar, yang menyebabkan perutnya membesar ya. Itu katanya nggak ada. Makanya akhirnya dokter ya tetap memberi resep lah ke orang tuanya Mas Harjo. Dan setelah itu dibawa pulanglah Mas Harjo kembali ke rumah barunya itu. Sampai sudah lebih dari 1 minggu, hampir 2 minggu, kondisi Mas Harjo ini masih tetap. Jadi perutnya itu semakin membesar. Dan Mas Harjo ini tentu saja dengan perut membesar gitu kan, pergerakan Mas Harjo kan nggak seperti dulu lagi. Jadi kayak terbatas kan. Padahal dulunya Mas Harjo termasuk anak yang lincah. Bahkan kalau di rumah suka lari ke sana kemari bermain, apalagi di rumah barunya ini ya. Itu katanya sudah, istilahnya Jawa itu ya, ngeletes sana ini. Jadi nggak bisa diem gitu loh Mas Harjo. Lah karena kondisi sakit ini juga kasihan orang tuanya. Padahal biasanya orang anaknya gesit, sekarang ini karena perutnya membesar, berjalan aja sudah agak lambat sekarang ini karena ngikuti perutnya ini. Sampai pada suatu hari ada saudaranya keluarga Mas Harjo datang ke rumahnya Mas Harjo dan melihat kondisi Mas Harjo seperti itu. Kasihan juga saudaranya melihat Mas Harjo ini, dan sempat saudaranya tuh bilang ke orang tuanya Mas Harjo, cobalah sepertinya kalau dari medis itu kan anak ini nggak ada penyakit apa-apa, cobalah ditanya-tanyakan ke orang pinter istilahnya ya, atau ke siapalah saudaranya itu menyarankan gitu ke orang tuanya Mas Harjo. Karena memang orang tuanya Mas Harjo ini termasuk orangnya itu orang yang logis, jadi nggak mau berpikir yang macam-macam. Tapi karena melihat kondisi Mas Harjo seperti itu, akhirnya ya mau nggak mau lah diterimalah saran dari saudaranya tadi. Dan kebetulan juga saudaranya ini punya kenalan ya di kota tempat tinggalnya Mas Harjo ini. Barangkali mau dikenalin, akhirnya ya karena melihat kondisi Mas Harjo seperti, orang tuanya pun welcome gitu loh. Setelah pembicaraan ke sana kemari, akhirnya dipanggil lah yang disebut orang pinter atau enggak tahu lah. Mas Harjo juga enggak tahu pasti itu orang pinter atau ustadz atau biasa, yang pasti ya, yang pasti itu mungkin orang yang ngerti lah dengan kondisi-kondisi di luar medis ya. Datanglah orang itu ke rumahnya keluarganya Mas Harjo. Setelah dicek, dilihat sama orang yang ngerti itu ya, ngelihat Mas Harjo ya kondisinya. Sempat ditanyai Mas Harjo ini, "Le, loro tak kowe le? Masih sakit tak kamu nak?" Mas Harjo waktu itu katanya menjawab ya, geleng. Masih geleng, katanya nggak sakit, nggak merasakan sakit, nggak sakit sama sekali Mas Harjo waktu itu. Dan setelah melihat kondisi Mas Harjo, otomatis pembicaraan kan lagi ke orang tuanya Mas Harjo. Setelah melihat kondisinya itu, orang yang ngerti itu bilang sama orang tuanya Mas Harjo bahwa Mas Harjo ini bukan penyakit medis yang menyebabkan perutnya membesar itu, katanya seperti itu. Dan orang ngerti ini bilang, cobalah mungkin pakai alternatif penyembuhan lain.
Karena kalau dilihat sepertinya Mas Harjo ini dapat gangguan. Dapat gangguan mungkin dari penghuni rumah yang ditinggali sekarang ini. Nggak tahu kenapa kok bisa seperti ini. Juga orang pintar nggak sampai menjelaskan detail ya. Cuma nggak tahu apa yang dilakukan Mas Harjo waktu bermain dan sebagainya. Sampai yang tinggal di rumah itu merasa mungkin terusik atau apa dengan Mas Harjo ini. Makanya Mas Harjo itu dibikin seperti itu sama penghuni rumah yang ditinggali sekarang itu. Dan karena memang orang tuanya Mas Harjo kan memang nggak ngerti ya masalah-masalah seperti itu. Akhirnya ya karena kalau memang benar seperti itu, orang tuanya Mas Harjo memasrahkan sama orang yang ngerti itu apa yang harus dilakukan. Ternyata setelah dilihat lagi kondisi Mas Harjo, beliau ini orang pengerti ini minta berduaan dengan Mas Harjo. Dan itu pun dituruti lah. Akhirnya Mas Harjo itu dipanggil di depannya orang yang ngerti itu. Nggak tahu didoa-doain atau gimana. Dan pada waktu itu Mas Harjo reaksinya juga nggak ada reaksi sama saya. Mas Harjo hanya tenang-tenang aja. Cuma orang ngerti sampai mendoakan dan sebagainya lah. Nggak tahu berdoa atau apa, yang pasti mulutnya itu qomat kamit mengucapkan nggak tahu apa yang diucapkan itu. Sampai berapa ya, cukup lama katanya orang tua Mas Harjo waktu cerita itu. Mungkin ada hampir setengah jam katanya. Bahkan Mas Harjo waktu itu sampai rasanya itu gak tahan, ingin segera pergi. Maklum lah anak-anak ya. Cuma tetap ditahan sama orang tuanya supaya bisa disembuhkan. Sampai beberapa kali ternyata orang yang ngerti tadi bilang sama orang tuanya Mas Jo, katanya sih cukup berat ya, dalam cukup berat itu tidak bisa sekarang langsung disembuhkan. Dan orang tersebut menjanjikan akan membawa teman untuk menghilangkan pengaruh yang ada di dalam dirinya Mas Harjo ini. Karena memang ingin supaya anaknya segera sembuh ya, orang tuanya ya mengiyakan aja. Dan dijanjiin 1-2 hari ini orang tersebut akan datang lagi untuk memeriksa lagi. Setelah lebih kurang 2 hari ternyata benar. Jadi orang itu datang bersama dengan orang yang agak lebih tua. Kalau umurnya mungkin ya sekitar 70-an lah orang yang diajak ini. Datang ke rumahnya Mas Harjo untuk memeriksa Mas Harjo. Setelah diperiksa seperti yang pertama dulu. Jadi Mas Harjo itu dipanggil seperti di qomat kamit gitu ya. Begitu juga orang yang sama yang diajak yang lebih tua tadi. Itu cukup konsentrasi lah di situ. Cuma waktu sekarang ini katanya Mas Harjo nggak sampai disuruh nunggu di situ gitu loh. Hanya orang tua dan orang yang mengajaknya itu di rumah itu sambil melihat-lihat gitu loh. Qomat kamit konsentrasi di situ. Nggak tahu dapat ilham dari mana atau dari mana ya katanya. Akhirnya orang itu selesai dan bilang sama orang tuanya Mas Harjo ini, ternyata Mas Harjo ini bukannya dimerasuki atau apa, ternyata enggak. Jadi Mas Harjo ini katanya dimasuki suatu benda gitu loh. Nggak tahu benda apa, lupa orang tua Mas Harjo menceritakan. Yang pasti perutnya ini nggak tahu saking jengkelnya apa atau apa penghuni di rumah itu katanya ngisi perutnya Mas Harjo ini dengan sesuatu. Dan katanya setelah minta petunjuk atau semedi tadi ya, bahwa pengobatannya itu cukup sederhana. Jadi orang tuanya Mas Harjo ini disuruh mencari gedebok bosok istilahnya. Kalau ada yang nggak tahu gedebok ya, gedebok itu pohonnya pisang itu loh. Jadi pohon pisang itu, pohonnya itu kalau sudah ditebang semua, itu istilahnya gedebok yang sudah nggak dipakai biasanya ya. Dan pengobatannya itu katanya disuruh nyari gedebok. Gedebok nanti disuruh gedebok bosok itu disuruh naruh di perutnya.
Mendengar itu orang tuanya Mas Harjo sempat heran juga. Mana ada pengobatan pakai gedebok itu loh. Sempat sampai meragukan orang tuanya Mas Harjo ini. Gimana sih pengobatan pakai gedebok ditaruh di atas perutnya yang melembung gitu, atau membesar itu. Tapi karena mau nggak mau ya, karena sudah terlanjur memanggil orang yang ngerti itu, dan supaya anaknya juga pengen sembuh ya, walaupun nggak masuk akal menurut orang tuanya Mas Harjo ini, ya sudah, akhirnya dicarikan bekas pohon pisang yang sudah ditebang untuk diambil gedeboknya. Apalagi yang dicari gedebok yang sudah lama dipotong, jadi bukan baru dipotong terus dipakai, enggak. Makanya istilahnya gedebok bosok itu gedeboknya sudah lama. Dan mencari ke sana ke sini bahkan memerlukan waktu 2 hari. Katanya mencari gedebok bosok itu. Walaupun kondisi tahun segitu ya, karena memang walaupun tinggalnya kan agak ke kota ya. Kalau di desa mungkin enggak susah lah nyari istilahnya gedebok itu. Sampai mulai 2 hari barulah dapat gedebok itu ya, diambil untuk dibawa pulang sama orang tuanya Mas Harjo ini. Setelah itu barulah Mas Harjo dibilangi bahwa ini adalah untuk pengobatan, mengempeskan perutnya. Nah Mas Harjo waktu itu ya, namanya anak-anak sebenarnya nggak mau, tapi karena orang tuanya memaksa, dibujuk dan sebagainya, maulah akhirnya. Setelah itu dipasanglah. Jadi gedebok itu ditaruh di perutnya kayak dirangkul gitu ya, dipegangi gitu loh, dipegangi, ditaruh ke perutnya yang menggelembungi, yang membesar ini, sambil Mas Harjo kan tidur juga ya, kan memang sudah agak malam ya dapatnya itu, dan pengobatan juga pas sudah selesai isya ya, Mas Harjo pun sudah tidur, akhirnya ditaruh ke gedebok bosok di atas perutnya. Awalnya memang nggak ada perubahan, nggak kelihatan perubahan apa-apa ya, sampai tengah malam, kan ini ditunggui sama orang tuanya, namanya dikasih benda di atas perut anaknya ya kan, terus dijaga, dan dijaganya ini otomatis sampai tengah malam, antara setengah tidur dan setengah ada, tapi kan tetap menjagai ya. Lah pas tengah malam, nggak tahu gimana ceritanya, orang tua juga heran, begitu dilihat ternyata benar, perutnya Mas Harjo ini kempes. Jadi di perutnya ini katanya itu keluar seperti cairan-cairan, enggak tahu cairan apa. Jadi pada waktu sudah agak kempes itu, katanya di perutnya Mas Harjo ini basah-basah gitu. Jadi kayak ada cairan yang keluar dari perutnya Mas Harjo ini. Dan alhamdulillah setelah itu memang perutnya Mas Harjo benar-benar kembali normal, kempes, nggak seperti dulu lagi ya yang membesar nih. Katanya alhamdulillah. Dan usut punya usut, sudah tahu ya dari mana asalnya. Jadi dari cerita orang ngerti itu bilang bahwa ternyata itu adalah gangguan dari penghuni rumah tersebut. Karena memang rumah itu kan rumah tua ya, seperti diceritakan di awal ya. Jadi rumah itu kayak bekas peninggalan Belanda gitu. Jadi rumah kuno memang yang ditinggali itu. Dan semenjak kejadian itu enggak tahu, karena terbawa dari cerita orang pintar tadi bahwa di situ ada penghuninya yang merasa terganggu dan sebagainya. Katanya semenjak saat itu keluarganya Mas Harjo tinggal di rumah itu katanya sudah nggak tenang lagi katanya. Jadi sepertinya ada aja gangguan di rumah itu. Tidak tahu tersugesti atau gimana. Yang pasti setelah kejadian yang dialami Mas Harjo itu ternyata orang tuanya juga sudah mulai merasa ada gangguan-gangguan tinggal di rumah tersebut. Itu tadi cerita dari narasumber. Belum sempat sebenarnya cerita apa kejadian yang dialami di rumah tua tersebut ya. Yang pasti karena waktu ya, ketemu pada waktu itu ya dengan Mas Harjo, makanya beliau hanya menceritakan semasa kecilnya pada waktu dia sakit itu. Jadi belum sempat cerita kondisi rumah itu setelahnya ya. Itu tadi
cerita dari yang kita sebut Mas Harjo ya. Jadi Mas Harjo bener-bener percaya nggak percaya katanya, dan itu dialami dan dia antara ingat dan tidak. Yang pasti Mas Harjo diceritakan ulang sama orang tuanya bahwa pernah mengalami kejadian seperti itu, dan pengobatannya yang bikin aneh ya Mas Harjo itu adalah memakai gedebok bosok. Yaitu tadi, terima kasih Mas Harjo atas pengalaman atau kejadian yang menimpa di masa kecilnya ya. Dan apabila ada sedulur dongeng tengah malam punya cerita yang seperti Mas Harjo alami ya, bisa kirim ceritanya ya di dongeng tengah malam, di emailnya dongeng tengah malam @gmail.com. Monggo, mungkin yang mau berbagi pengalaman di sini bisa kirim via email tersebut. Itu tadi cerita untuk hari ini. Semoga sedulur dongeng tengah malam semuanya bisa terhibur ya dengan cerita-cerita atau pengalaman nyata yang dialami, walaupun nggak masuk akal. Juga nggak tahu, saya juga bisa bilang apa gitu loh. Tapi janganlah ini dijadikan sebagai sesuatu yang membuat kita ketakutan dan sebagainya. Anggaplah aja ini sebagai hiburan ya, supaya bisa diambil hikmah-hikmahnya saja. Yang baik diambil, yang nggak baik dibuang. Saya sampaikan terima kasih kepada sedulur dongeng tengah malam semuanya yang sudah selalu setia mendengarkan cerita dari Pak D. Alvan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sebelum saya akhiri, seperti biasa saya ingatkan yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu, baik di YouTube maupun di Spotify ya. Spotify follow dulu supaya tetap selalu mengikuti cerita terbaru dari dongeng tengah malam. Saya Pak D. Alvan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.